Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Khair Caniago dengan NIM 0104211025, kelas Manajemen Dakwah A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian metode hadis maudhu'i dengan mata kuliah hadis tematik yang diampu oleh dosen Haji Muhammad Iqbal Muin LCMA. Pengertian hadis. Hadis secara harafiah berarti berbicara, perkataan atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad. Hadis menurut bahasa yaitu jadid atau sesuatu yang baru. Lawan kata dari qadim atau sesuatu yang lama. Qorib yaitu dekat, lawan kata dari ba'id yaitu jauh. Dan khobar yaitu berita, yaitu sesuatu yang diberikan, diperbincangkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Adapun metode memahami hadis. Metodologi berasal dari kata metode yang berarti cara atau teknik. Metode juga diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan agar tercapai tujuan sesuai yang dikehendaki. Pemahaman adalah proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan. Adapun intinya ialah metode pemahaman hadis adalah cara yang ditempuh seseorang untuk memahami hadis. Para ulama memberikan beberapa prinsip umum sebagaimana tulisan dari Abdul Mustaqim dalam memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ialah jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. 2. Memahami hadis secara tematik atau maudhu'i sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji. Adapun metode maudhu'i. Secara bahasa, kata maudhu'i berasal dari kata maudhu'i yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Secara etimologi, kata maudhu'i yang terdiri dari huruf a, do, wa berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata maudhu'i merupakan lawan kata dari al-raf'u yaitu mengangkat. Pengertian maudhu'i menurut terminologi ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab yang terkait dengan topik tertentu. Kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau pemahamannya dengan penjelasan pengkajian dalam masalah tertentu. Adapun ciri-ciri metode maudhu'i, yang pertama ialah menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau permasalahan tertentu. Yang kedua, memahami makna dari masing-masing hadis. Yang ketiga, memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Adapun unsur-unsur metode tematik ialah yang pertama, menentukan topik atau judul yang akan dikaji. Yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik yang telah ditentukan. Yang ketiga, melakukan pencerahan atau pengkajian sesuai dengan tema. Yang keempat, memilih salah satu atau seluruh aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tema. Adapun langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode tematik ialah yaitu menentukan tema atau masalah yang akan dibahas, menghimpun atau mengumpulkan hadis yang terkait dalam satu tema, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan perbedaan peristiwa urut sebab turunnya hadis dan perbedaan periwayatan hadis, melakukan kegiatan iktibar atau mencari, mengkaji dengan melengkapi seluruh sanad, melakukan penelitian sanad meliputi kualitas perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode perawiyatan yang digunakan, melakukan penelitian matan meliputi kemungkinan adanya lihat atau cacat dan syad kejanggalan, mempelajari term-term atau kata-kata yang mengandung arti serupa,
membandingkan berbagai cara hadis, melengkapi pembahasan dengan hadis atau ayat pendukung, menyusun hasil penelitian menurut kerangka konsep. Kemudian yang terakhir, menarik kesimpulan dengan argumentasi ilmiah. Adapun kelebihan dan kekurangan metode Maudu'i, yaitu kelebihannya yang pertama, praktis dan sistematis. Metode tematik disusun secara praktis dan sistematis dalam memecahkan permasalahan yang timbul. Yang kedua, dinamis. Metode tematik membuat tafsir Al-Quran dan hadis selalu dinamis sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga masyarakat akan terasa bahwa Al-Quran dan hadis selalu aktual atau update, tak pernah ketinggalan zaman atau outdated. Ketiga ialah membuat pemahaman menjadi utuh. Dengan ditetapkannya tema tertentu, maka pemahaman kita terhadap hadis Nabi SAW menjadi utuh. Kita hanya perlu membahas segala aspek yang berkaitan dengan tema tersebut tanpa perlu membahas hal-hal lain di luar tema yang ditetapkan. Dan yang terakhir, yang keempat, penjelasan antara hadis dalam metode Maudu'i bersifat lebih integral dan kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami. Adapun kekurangan metode Maudu'i yaitu memenggal hadis. Maksudnya adalah metode ini mengambil satu kasus di dalam satu hadis atau lebih yang mengandung berbagai permasalahan. Membatasi permasalahan hadis dengan adanya penetapan judul di dalam pemahaman hadis. Maka dengan sendirinya berarti membuat suatu permasalahan menjadi terbatas atau sesuai dengan topiknya. Baiklah teman-teman, sini kita akan memasuki kuis. Adapun soal yang pertama ialah di bawah ini, manakah yang disebut dengan hadis secara harfiah? Yang pertama ialah A. Pencitraan, yang B. Sejarah, yang C. Perkataan, dan yang D. Periwayatan. Manakah jawaban yang betul? Ya, C. Perkataan, betul sekali. Masuklah kita ke pertanyaan yang kedua. Secara bahasa, kata Maudu'i berasal dari kata Maudu'i, yang merupakan isim maf'ul dari kata wadu'a, yang artinya A. Kebenaran, B. Permasalahan, C. Kejujuran, D. Inti. Manakah jawaban yang betul? Ya, B. Permasalahan, betul sekali. Ya, masuklah kita ke soal yang ketiga, soal yang terakhir. Manakah yang termasuk ciri-ciri metode Maudu'i? Adapun jawabannya ialah A. Menghimpun, B. Memahami, C. Mengumpulkan, D. Semua benar. Ya, betul sekali, D. Semua benar. Baiklah teman-teman, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.